Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Rizky di channel Web Planets. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja dan dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang spesialnya di hari ini. Kita mau coba buat project terkait Minstack. Ada yang pernah dengar Minstack itu apa? Ada yang pernah tahu atau ada yang pernah coba? Coba komen di bawah ya. Nah, Minstack ini adalah MongoDB, gabungan MongoDB, Express.js, Angular JS sama Node.js. Dengan kata lain, kita coba full stack programming dan kita akan membuat project login dan registration. Seperti ini demonya. Ya, jadi demonya seperti ini. Di sini ketika kita coba ketik localhost 4200, dia akan otomatis redirect ke halaman login. Di halaman login ini kita pakai Angular Material, ada email sama password dengan dia mandatory, tombol button di sini sebagai masuk. Lalu kalau misalkan belum punya akun bisa diklik untuk daftar. Daftarnya ada seperti ini. Kita coba daftar akun yang baru. Contoh misalkan username adalah raja1 raja@gmail.com. Jenis kelaminnya kita pilih laki-laki, tanggal lahirnya kita coba pilih misalkan 1990. Gimana 1990 92 aja, 92 Februari tanggal 5. Passwordnya adalah raja1 misalkan, kita konfirmasi raja1, daftar. Nah, kalau sudah dia akan halaman login, kita coba raja@gmail.com dan di sini adalah raja1, masuk. Oke. Dan kalau misalkan terverifikasi aman, maka dia ke halaman dashboard. Selamat datang di dalam dashboard. Kita klik logout, ada konfirmasi apakah ini ada yang logout. Kalau misalkan tidak di cancel, kalau misalkan ini kita oke, dan dia ke halaman login. Oke, mari kita mulai belajarnya. Untuk project kali ini kemungkinan ini akan dibuat beberapa part ya. Untuk front end-nya sendiri, videonya, back end-nya sendiri, lalu integration front end dengan back end gitu, dan kesimpulannya gitu. Kurang lebih mungkin ada 3 atau 4 video. Tapi sebelum itu, let's create authentication Minstack. Jadi teman-teman mungkin di sini ada beberapa yang udah tahu Minstack itu apa, dan juga mungkin ada yang baru dengar malah. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Minstack itu adalah sebuah singkatan dari M-nya itu adalah MongoDB, yang di sini gambarnya daun. Dia adalah bertindak sebagai database non relational. Lalu ada I untuk Express.js. Express.js ini adalah backend-nya dalam JavaScript. Lalu ada A untuk Angular front end framework. Lalu ada Node.js. Node.js ini adalah package manager. Digabungkan jadi satu akan menjadi sangat powerful. Ini stack untuk full stack programming di JavaScript, salah satunya gitu. Ada namanya Mern stack, ada juga Mifun stack. Diganti aja front endnya jadi React sama Vue gitu. Lalu kita coba bedah satu-satu dari mulai front end nih. Di front end project kali ini apa aja yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah sebenarnya 2 hal. Angular Material sebagai material UI-nya, sama Bootstrap. Bootstrap ini dipakai untuk utilities-nya. Angular Material ini ada beberapa modul yang dipakai, ada card modul, button modul, form field modul, dan selebihnya kita bahas nanti ketika mulai project. Lalu ada Bootstrap. Bootstrap ini utilities yang dipakai, row, column gitu-gitu, untuk meningkat waktu daripada kita buat styling CSS-nya. Nanti kita buat utilities-nya dalam kelas HTML gitu. Nah, ini yang paling mantap, how the structure goes. Jadi sebelum kita ngoding, kita harus tahu dulu nih gambaran struktur besar dari framework, dari front end-nya bakal kayak gimana gitu. Nah, paling gedean ya app gitu. Di sini nanti kita akan buat dia menjadi 3 komponen. Ini lupa ditarik, sorry ya. Ada 3 komponen, yaitu register komponen, login komponen, dan dashboard komponen. Masing-masing komponen ini kita atur dalam routing modul. Routing modulnya secara redirectnya akan ke login gitu. Dan juga tidak lupa kita kasih routing untuk wildcard.
Lalu di sini kita kasih ada model ini untuk DTO-nya ada dua yang kita siapkan, login data untuk login sama register data untuk register. Lalu kita buat folder baru namanya shared ini yang akan dipakai ke beberapa komponen gitu ya. Di sini ada dua, ada out service bertindak sebagai servisnya yang menghubungkan nanti front end sama back end, sama satu lagi material module. Jadi yang tadi kita sebutkan di slide sebelumnya, untuk modul-modul ini kita satukan ke dalam sebuah modul namanya material module yang ada di shared module gitu. Lalu paling terakhir kita akan setting guard, yaitu out guard yang akan bersifat can activate gitu. Jadi tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk ketika sebuah web gitu akan di tes atau di hit dashboardnya, dia akan cek dulu apakah si user ini punya token atau session sebelumnya. Kalau misalkan belum ada, nggak boleh gitu, dia harus ke redirect ke login dulu untuk mendapatkan tokennya gitu. Nah ini fungsi dari can activate gitu. Oke, let's do this. Oke, buat teman-teman di sini bisa buka CMD-nya. Kita akan mulai dari project yang baru, dari mulai engine new ya, arahkan ke workspace teman-teman semua, silahkan bebas. Di sini gue pakai di directory D di folder workspace. Kita mulai baru engine new application untuk authentication ya, namanya project yang akan kita buat, authentication untuk front end. Tinggal tunggu dan tinggal diikutin aja. Would you like to add on routing? Yes. Kita pakai SCSS di sini untuk styling sheetnya. Oke, kalau udah dia akan successfully initialize Git. Lalu kalau misalkan sudah, kita ke project yang tadi namanya out. Dan teman-teman bisa buka IDE favorit teman-teman ya. Di sini gue tetap pakai IntelliJ karena menurut gue ini powerful dan enak. Kita tunggu sampai dia selesai. Oke, di sini sudah dibuka IDE gue, dan di sini di README-nya sudah ada keterangannya. Kalau di lokal gue itu pakai Angular CLI versi 13.3.7 gitu. Lalu kayak buat teman-teman juga nggak masalah ya untuk Angular versinya, mau Angular 11 atau Angular 12 harusnya bisa-bisa aja. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini app-nya masih kosong ya. Yang harus dibiasakan adalah app komponen HTML ini dibuang dan kita buat menjadi dia router outlet. Oke. Nah, berdasarkan struktur folder yang tadi, di sini akan kita buat 3 komponen baru ya, register komponen, login komponen, dashboard komponen. Lalu ada folder model, isinya ada 2, share sama guard. Langsung aja kita eksekusi. Di sini kita mulai generate komponen. Yang pertama adalah di sini kita sama-sama sepakatin dulu ya. Register ini akan menjadi sign up, login ini akan menjadi sign in. Biar enak. Jadi komponen ini yang pertama ada sign up untuk register. Lalu akan ada komponen namanya sign in. Lalu akan ada komponen namanya dashboard. Mantap. Nah, karena kita mau membuat dia routing kalau misalkan ada wildcard, maka kita tambahin satu komponen baru, wildcard. Ketika nanti ada sembarang user gitu mau nge-hit URL aneh gitu, kita akan pasang handlingnya, namanya wildcard. Sudah tergenerate semua di sini. Terus di sini biar kita nggak lupa, kita akan tambah directory baru. Yang pertama adalah models, lalu ada guard, dan juga ada share. Karena di sini udah selesai semua, tugas kita sekarang adalah kita mengatur routing. Nah, di sini akan kita atur routingnya. Yang pertama adalah
untuk ketika dia tidak ada atau secara default localhost 4200 aja gitu. Dia akan mengarah kemana? Dia akan path match-nya full, redirect ke sign in. Lalu kita kasih path sign in, dia akan mengarah ke komponen sign in komponen. Lalu kalau misalkan kita mau sign up, maka dia akan komponen sign up. Lalu kalau misalkan dia sudah selesai sign in, dia akan mengarah ke halaman dashboard, mengarah ke komponen dashboard. Terakhir untuk wildcard, bintang-bintang, dia akan mengarah ke wildcard komponen seperti ini. Lalu kita coba running dulu aplikasinya, apakah sesuai dengan apa yang kita mau. Ya, di sini kita coba localhost 4200, dia akan redirect ke sign in works. Kalau misalkan kita tulis sign in juga, tetap ke sign in, sign up tetap ke sign up, itu ke dashboard, dan dashboard kalau misalkan wildcard, dia akan ke wildcard. Oke, berarti langkah pertama sudah sukses. Sekarang kita mau coba install Angular Material. Teman-teman bisa buka official documentation-nya, material angular.io, get started. Oke, got it. Kita install. Terminal, buka. Terminal buka, kita install. Yes. Nah, di sini ada pilihan warna ya. Di sini teman-teman bebas ya, mau milih warna apa, mau pakai Indo Grouping, Deep Purple and Amber atau yang lain. Di sini gue mau coba yang warna ungu ya, Deep Purple and Amber. Yes. Yes. Oke, di sini udah selesai build up-nya. Lalu langkah berikutnya adalah kita mau generate modul yang akan disimpan di dalam shared module. ng generate modul, dia ada di shared module, namanya adalah material. Oke, sudah. Ini karena kebentuk satu folder, ini kita tarik aja keluar, nggak masalah. Refactor, dan ini kita buang. Nah, si material ini dia masih merah karena masih belum dideklarasi. Di sini kita akan import ya modulnya, si namanya material modul. Nah, jadi karena kita generate satu modul baru, secara default itu masih belum ada terdaftar dimanapun, makanya kita harus daftarkan dia ke appmodule.ts, baru kita bisa eksekusi nih. Nah, biar ini menjadi rapih dan cantik ya, di sini gue pengen dia menjadi kita const modules gitu namanya. Buat apa? Buat sebagai modul-modul apa aja yang akan kita import ke dalam si file ini gitu.
Baru nanti kita akan import dia sebagai bentuk begini. Dan di sini kita akan buat dia ekspor sebagai modules juga. Nah, modules ini biar enak kita bikin material modules. Oke, kita coba satu komponen baru. Kita coba komponen yang button ya. Examples, ke API dulu. Import mat button module. Di sini tinggal kita tulis mat button. Gitu. Nah, secara otomatis dia akan tertampilkan dan akan terimport. Oke, sekarang kita fokus ke sign up komponennya. Di sign up komponennya kita akan membuat registration ya, menggunakan our material. Kita kasih container, dan di sini gue mau bikin dia sebagai suatu mat card. Ada card di sini, bentukan kayak begini. Nah, API-nya apa? API-nya adalah kita import dulu mat card module. Metri module, mat card module. Nah, udah di sini baru kita buat lihat example-nya ya. Cuma begini dong, ada mat card title, subtitle, actions gitu. Maka di sini kita membutuhkan selector mat card. Lalu di sini kita butuh mat card title. Mat card title di sini kita buat titlenya adalah registrasi. Bentar. Oh iya, sebelum kita lanjutkan ya, kita lupa satu hal. Kita lupa untuk install Bootstrap. Oke. Kita install ini Bootstrap IO. Oke, di sini sudah terinstall. Kita coba lihat di style CSS-nya. Kita lihat di Angular JSON-nya. Nah, di sini untuk di Angular JSON-nya secara default dia masih belum ketambahan Bootstrap. Ya, dia masih ketambahan cuman style untuk material CSS. Nah, di sini kita tambahkan. Dia akan mengarahkan modules. Bootstrap distribution CSS bootstrap min CSS. Nah, ini ada di mana? Ini ada di di Node Modules. Node Modules kita lihat di sini ya. Bootstrap. Nah, di Bootstrap terus ada distribution, ada CSS, bootstrap.css. Oke, bootstrap.main.css. Oke. Kita save. Dan sudah terpasang. Oke, kita lanjut ke sini, registrasi account baru ya. Nah, di sini kita coba kelasnya text center. Oke. Di sini kita coba text center. Oke, dia akan menampilkan
register, bukan sorry, sign up. Nah seperti ini, register account baru. Nah di sini kita akan lanjutin lagi. Kita akan buat form. Dan di sini kita akan buat dia div class row. Di sini kan kita kasih kolom 12 gitu. Tapi di sini kita akan kasih dia biar cantik ya, ininya card content. Ini akan masuk di dalam kontennya si mat card seperti ini. Nah lalu di sini akan kita kasih mat from field. Nah mat from fieldnya kita import dulu nih di sini, from field API mat from field. Oke, lalu kalau udah kita tinggal contek aja dari si examplesnya ya. Oke, contoh kayak misalkan enter your email gitu-gitu ya, di overview. Nah ini kan ada contoh kayak begini nih. Kita ambil mat from field-nya sampai sini. Kan ada mat label sama mat input ya, berarti kita perlu menambahkan mat input module juga. Seperti ini. Oke, kita coba cek tampilannya. Nah dia masih kayak begini. Kita coba ulang ya, kita coba rerun. Oke. Nah di sini teman-teman bisa ngeliat ya, setelah di rerun dia akan tampilannya baru seperti ini ya. Ini adalah mat card yang title, dan ini adalah mat input. Di sini kenapa di tengah? Karena kita sudah memberikan dia kelas text center dari Bootstrap utilitiesnya. Nah gitu guys. Nah terus di sini di mat from field ini appearance field, terus kita kasih style widthnya 100%. Oke, jadi ya kayak gini ya. Terus di sini karena kita mau padahal ya biasanya username ya, username input, dengan kita kasih placeholder dia username. Nah mantap. Masukkan username. Oke, seperti ini guys. Cakep. Nah, cuman di sini kan kita butuh margin ya, karena butuh jarak di sini. Kita coba kasih dia margin bottom 3 biar ada jarak. Oke, lumayan. Nice. Nah, terus apalagi yang kita butuhkan selain username? Kita membutuhkan email. Nah, kita membutuhkan email, tapi kita bisa ngambil dari sini aja. Kita bikin row baru, kita bikin column yang penuh dengan di sini kita sebut email. Masukkan email. Dan jadi. Lalu apa lagi? Kita butuh let's say jenis kelamin ya, jenis kelamin. Cuman biar enak, karena udah kita buat mat from field untuk type, kita kasih password dulu. Password, masukkan password Anda gitu. Dan kita kasih ulangi password, konfirmasi password. Nah
Kita lihat, oke, di sini udah jadi lumayan ya. Nah, terus di sini kita mau memasukkan jenis kelamin. Cuman jenis kelaminnya gue pengen dia sebagai option atau option group ya bilangnya. Nah, di amalan material kita sebut sebagai match select. Kita cari match select di sini. Nah, match select itu bentukannya kayak begini. Yang kita butuhkan adalah match select module. Maka di sini kita import match select module. Di sini kita tinggal ambil aja nih contoh dari overview-nya. Nih, basicnya ya. Nah, kita masukkan di bawah email. Kita butuh row, kita butuh column. Nah, kolom media ini sekarang jangan penuh-penuh. Let's say kita mau masukkan dia kolomnya 5. Lebarnya baru kita masukkan kayak begini. Nah, di sini kita kasih jenis kelamin. Nah, ini merah karena kita masih belum generate gitu. Kita belum memberi deklarasi bahwa apa aja sih data-data dari option ini. Nah, biar gampang dan nggak pusing, contek aja dari sini. Tadi kan kita sudah ke HTML-nya, kita tinggal lihat di TS-nya. Contohnya kayak begini. Kita ke sign up komponen TS, kita paste. Nah, di sini kita hapus aja dan dia adalah bentuknya array. Harusnya dia nggak masalah. Oke, kita coba cek ya contohnya ya. Kita refresh. Ada stick, ada pizza, ada tacos. Nah, sekarang yang kita inginkan, kita mau ubah dia menjadi gender. Gitu ya, let gender. Kita ganti namanya, nanti akan menjadi gender values gitu. Nah, di sini kita akan ganti dia menjadi gender values. Value-nya cuma 2 karena kan jenis kelamin ada 2. Kita bikin label and value ya. Labelnya adalah laki-laki, value-nya adalah male. Kita ganti di sini perempuan, value-nya adalah female. Nah, sekarang di sini kita akan menyesuaikan. Di sini akan menjadi gender dot label, value-nya akan menjadi gender dot value. Oke, sip. Nanti kalau misalkan kita pilih, dia akan menjadi data-data value yang sudah kita inputkan seperti itu. Nah, terus apalagi kita pengen bikin dia kelas style width-nya dia 100%. Oke, dia sudah jadi di sini. Nah, di sini gue pengen untuk satu row ini ada 2 kolom gitu. Kenapa dibikin kolom 5? Biar sisanya adalah data-data berikutnya. Dan di sini kan yang belum itu adalah date of birth atau tanggal lahir. Tanggal lahir di sini kita mau coba buat pakai amar juga. Namanya adalah date picker. Oke, kita import make date picker module. Sama di sini kita kasih native date module. Kenapa? Karena ini sepaket make date picker sama native date module. Nah, kalau udah kita tinggal lihat overview-nya, kita contek aja dari markdown field. Nah, di sini di sign up komponen HTML kita jangan panggil row baru, kita kasih kolom baru aja. Karena kan dalam satu row ada 2 kolom. Dipengennya kayak gitu. Dan di sini kita kasih kolom 7. Kenapa? Karena yang di atasnya kolom 5. Satu row itu adalah 12 peta kolom gitu. 12 kurang 5 adalah 7. Di sini kita kasih appearance field, kita kasih stylenya dia lebar 100% gitu ya.
Nah, di sini kita input tanggal lahir. Dan picker MMD ini nggak perlu, methinnya dah begini aja. Oke, dia ada error. Kita rerun. Oke, ini sudah sukses. Coba panggil lagi. Error met that picker. Oke, di sini salahnya adalah salah import, bukan native date module tapi met native date module. Nah, seperti ini, tanggal lahir, ada met icon di sini, gitu ya. Oke, tampilannya seperti ini, menurut gue udah cakep. Cuman di sini tuh masih kegedean, gitu. Gue pengen dia kecil lah bentukannya ya. Nah, kita ke style SCSS. Kita kan tadi sudah membuat satu kelas baru namanya container. Kita buat di sini kontainernya width-nya adalah 500 pixel gitu. Dan kita buat height-nya dia let's say 700. Apa yang terjadi? Lumayan ya. Terus abis itu kita pengen margin top kita coba 5 rem. Nah, lumayan. Nah, yang belum di sini adalah tombol untuk registrasi, ya enggak, tombol registrasi. Itu kita butuh bantuan dari Angular Material Button Module, cuman karena kita sudah import apa namanya si modulnya, jadi kita nggak perlu nikmat button module, kita langsung tinggal lihat overview-nya aja. Nah, di sini terserah teman-teman mau pakai kayak gimana buttonnya gitu. Nah, kebetulan gue pengen pakai yang raised ya. Yang raised, kita coba contoh yang primary-nya aja. Nah, di sini sama nih, kita kasih row dulu. Row baru, kita kasih kolom baru. Kolomnya jangan kebanyakan, kita kasih kolom 4 aja. Kita kasih button di sini, daftar. Oke. Nah, sudah ya. Sekarang tinggal kita tengahin nih. Col 5 aja deh, ini Col 5. Terus kita kasih dia tetap stylenya 100%. Terus di sini kita kasih dia justify content center. Nah, mantap, seperti ini. Daftar. Terus abis itu karena buttonnya ini gue mau coba kasih margin tambahan, margin topnya 2 misalkan seperti itu. Oke, ya lumayan. Dan kita kasih di sini di bawahnya tulisan. Kalau misalkan ternyata teman-teman sudah punya account, kita arahkan ke halaman sign in. Gitu. Kita buat dia row baru juga. Row, kita kasih column. Nah, sini kita kasih paragraph. Sudah punya account, klik di sini untuk masuk.
sini kita kasih dia kelasnya bold. Terus kita kasih dia style, cursor, pointer, paste. Nah ini masih belum ke tengah. Ini kita kasih tengahnya itu text align center. Oke. Sudah punya account, klik di sini untuk masuk. Oke. Terus di sini kita kasih margin topnya let's say 3. Nah, ya lumayan ya. Tadi kan si marginnya dia ini 2. Oh, ini kita kasih margin 2 aja. Ya, oke, main. Nah, cuman dia jadi kayak begini nih. Ada scroll barnya. Itu kayaknya karena height kita 700 deh. Coba ya kita mau buat dia, kita turunin 400 sama 600. Ini kayak gini dulu aja lah, nggak apa-apa lah. Ada scroll barnya. Oke. Nah, di sini kita tinggal arahin nih. Kalau misalkan si klik di sini dia punya beneran ada akun, kita tinggal kasih pointer router link ke arah sign in. Boom, sign in works. Gitu. Oke. Nah ini udah. Sekarang tugas kita adalah kopas beberapa hal dari sini untuk dimasukkan ke sign in komponen. Oke, kita ke sign in komponen. Kita kasih container ya. Di sini kita kasih mat card title. Di sini kita kasih apa sih? Login form. Misalkan kayak gitu. Di sini kita kasih mat card content. Nah, sisanya sama nih kayak yang di sini. Cuman kan kita butuhkan 2 aja ya, email sama password. Oh ya, kita kasih form juga ya. Bisa ada form, actionnya kosong. Lalu di sini kita butuh 2 form fill. Let's say di sini ya, yang row ini sama row ini kita ambil, kita pindahkan ke sini, kita menjadikan ini email. Masukkan email Anda. Ini menjadi password. Masukkan password Anda. Nah, di sini kita kelupaan nih, kita kasih type-nya dia adalah password. Biar dia menjadi bintang-bintang. Begitupun untuk yang di sini di sign up ya. Password. Dan konfirmasi pun juga sama. Oke, kita save. Kita lihat. Ini kayaknya masih belum ke render ya cardnya. Terus abis itu kita mau kasih dia button. Kita kasih row. Kita contek aja lah. Kita contek, kita pindahin ke sini. Masuk. Kita kasih ganti belum punya account, klik di sini untuk daftar. Kita arahkan ke sign up. Oke.
cantik ya. Nah sekarang di sini yang kita butuhkan itu, yang kita kurang adalah si mat card. Kelupaan, sorry guys. Di sini harus di dalam mat card. Ya, login formnya udah, di sini udah bagus. Tinggal kita buat dia mat card title, kelasnya itu ada di tengah, text center, dan dia punya margin bottom sebesar 2. Benar nggak? Sesuaikan aja kita. 3 ternyata. 2 aja lah. Nah seperti ini. Oke. Nah oke. Terus kita kasih dia 100% udah. Oke. Nah di sini kita mau buat styling untuk si backgroundnya nih, biar lebih cakep backgroundnya. Oke. Di sini kita kasih background linear gradient to left. Nggak, ini kita kasih 45 degree gitu. Terus habis itu kita mau kasih warnanya bebas ya, terserah teman-teman ya. Di sini gue mau pakai FFCC 5C. Terus habis itu kita kasih dia sebanyak 30%. Sisanya kita kasih transparan 65%. Nah, terus habis itu di sini kita kasih background color. Background URL. Nah ini terserah nih, kita mau coba ambil dari si image splash. Sorry, Unsplash namanya. Kita coba cari di sini computer. Nah ini ya, ini lumayan nih. Copy image address. Ya udah, terus habis itu kita kasih dia background size sebagai cover. Kita lihat. Nah, bentukannya kayak begini. Cuman jelek ya. Ini kita bikin 33, kita bikin 35. Jangan, berarti kita ganti backgroundnya. Let's say kita mau coba yang ini. Nah, main cakep ya. Oke, di sini selesai untuk UI-nya. Sekarang kita mau coba ke form builder atau reactive forms-nya. Nah, sekarang untuk di sign up dulu, di sini kita membutuhkan yang namanya form group. Nah, cuman sebelum itu kita perlu ke package JSON untuk mengimport. Bukan ke package JSON, app module. Untuk mengimport yang namanya HTTP client module sama forms module. Jadi kita nggak kelupaan. Nah, terus di sign up komponen TS, di sini kita mau buat regis data adalah form group. Di konstruktornya kita konstruk lagi regis data
adalah new dari form group. Kita kasih objek di sini. Di sini apa aja yang dibutuhkan? Yang pertama username. Username-nya adalah new form control. Masih kosong-kosong. Default value-nya kita kasih dia validatornya menjadi required. Terus ada email. New form control juga kita kasih defaultnya ini, kita kasih validatornya 2. Validator yang pertama adalah email, validator yang kedua adalah validators.required. Lalu apalagi ada password, bukan password, gender. Gendernya new form control kosongan, di sini kita kasih validators required. Terus ada DOB, date of birthday, new form control. Kita kasih di sini validators required. Lalu yang terakhir ada password. New form control. Di sini validators required. Oke, selesai. Nah, terus apalagi yang mau kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah DTO di models. Kita new file regis.data.ts. Jangan regis data, regis aja, regis.ts. Nah, di sini kita kasih export kelas regis. Apa yang kita butuhkan? Yang pertama username, string, lalu tanda seru, exclamation. Ada lagi email, string, terus gender, string, lagi password, string, dob, string. Oke, nice. Oke, di sini kita akan declare dia. Regis data, regis adalah regis yang bentukannya objek gitu ya. Ini kita kasih username, bentuknya string, terus apalagi email, bentuknya string juga, terus gender, bentuknya string kosongan, terus dob, bentuknya string kosongan, sama password yang terakhir, bentuknya string kosongan. Oke, di sini udah selesai. Nah, di sini kita kasih dia setup komponen HTML. Formnya adalah form group yang baru. Form group namanya adalah regis data. Kayaknya kalau regis data tuh kurang enak ya. Lebih baik kita buat namanya regis form. Regis form. Nah, cakep, lebih menggambarkan. Lalu di sini kita kasih ng submit, on submit regis. Kita kasih begini. ng submit itu hanya bekerja kalau buttonnya itu kita kasih type-nya submit. Nah, terus di sini kita kasih on submit regis. Kalau regis formnya itu adalah valid, maka gue pengen console log dulu isi dari regis form. Nah, seperti ini udah kita tampilkan di registrasi. Kita buat F12. Kita coba contoh masukkan riskip. Kok perempuan? Laki-laki. Kita coba tanggal 5 Juni. Passwordnya adalah riskip. Daftar.
kita coba di run ya. Sini kita coba log saya di sini. Di sini nggak ada yang error sih sebenarnya. Kita refresh. Saya di sini sudah ada, cuman dia masih belum kepanggil register form value. Coba kalau misalkan kita ulang, berarti ini tidak valid guys. Nah di sini masih kosong. Nah, yang kosong kenapa? Karena kita masih belum membuat dia form control name. Aduh. Oke, di input di sini kita kasih form control name adalah username. Di sini kita kasih form control name namanya email. Di sini kita kasih di main select form control name namanya gender. Di sini kita kasih di inputnya form control name apa di sini DOB. Lalu di sini kita kasih inputnya form control name password. Oke. Dan harusnya bisa. Ya, mantap. Di sini sudah terisi ya. Nah, baru di sini kita kasih if valid. If regis form.valid. Nah, sekarang kita kan punya satu masalah, yaitu konfirmasi password. Konfirmasi password ini memang tidak mau dibuat dia sebagai required gitu. Tapi kita hanya bisa melanjutkan pendaftaran kalau konfirmasi dan passwordnya itu sama. Nah, sekarang kita membutuhkan namanya view child buat melihat behavior dari si data yang ada di konfirmasi password gitu. Di sini kita kasih konfirmasi password ini input ya, confirm password. Nah di sini kita kasih view chart. Apa ini? Confirm password adalah confirm password element ref. Nah ini kita kasih begini. Nah ini udah, sekarang tinggal kita cek nih. Kita coba log confirm password .value native element .value. Sudah ditampilkan ya. Jadi sekarang yang kita butuhkan kalau misalkan dia valid dan regis form dot get password
dot value, sorry, ini sama dengan si ini, baru maka boleh console log gitu, atau boleh melanjutkan logiknya gitu. Selama itu dia tidak sama, maka kita harus menampilkan sesuatu. Else, let's say log password tidak sama. Kita refresh. Let's say di sini kita kasih ASD, di sini kita kasih DAW. Laki-laki di sini, password tidak sama dengan konfirmasi, seperti itu. Oke, mantap. Nah, sekarang kita sudah selesai dengan si sign up komponen. Untuk yang masalah regis ini kita abaikan dulu aja, karena nantinya ini untuk payload atau data untuk post ke backend untuk registrasinya. Itu. Kita lanjut ke halaman komponen sign in. Sign in juga sama di sini seperti yang tadi ya. Cuman bedanya dia hanya punya 2 field. Gitu. Kita butuh di sini, let's say login form adalah form group. Di konstruktornya kita construct login form adalah new form group yang isinya apa? Isinya cuma 2, email, new form control, validator, typo mulu dari tadi, .email sama validator.required. Satu lagi password. Validators.required. Nah, ini udah. Sekarang tinggal kita buat di sini. Form dia adalah form group. Login form dan kita kasih edit submit, dia on login submit, on submit login. Kita kasih di buttonnya, type-nya itu submit. Oke. Nah, di sini kita kasih on submit login. Login form.value. Di sini kita kasih form control name. Email sama password. Oke. Kita coba ya. Nah, ini masih error. Password. Oke, email. Masuk. Oke. Step terakhir yaitu kemana? Ke halaman dashboard. Kalau misalkan dia sudah berhasil login. Sekarang kita buka ke halaman dashboard. Nah, di sini kita kasih kayak tadi juga container. Cuman bedanya di sini kita cuman kasih mark card. Terus di sini ada mark card title. Selamat datang di dashboard. Lalu untuk kontennya sendiri
kita hanya kasih dia row dan satu kolom untuk apa? Untuk button logout. Di sini oke, ini sudah bisa ya. Di sini tinggal dikasih kelas text center dari button 3. Nah, sudah selesai di sini. Terus habis itu untuk yang di sign in, ketika kita sudah selesai submit login, di sini kita kasih konstruktornya private router. Gunanya untuk memindahkan dia ke halaman dashboard. Sign in. Oke, dia bisa ya. Nah, sampai sini dulu ya teman-teman untuk fase front end. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalau misalkan ada yang kurang paham, bisa tolong ditanya di komentar dan kita akan bertemu di fase backend. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.